Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan malam pada malam hari ini, hari Kamis tanggal 9 Desember tahun 2021. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Tentunya kita saat ini sedang masuk dalam suasana yang Natal. Bapak Ibu Saudara, bagaimana persiapan Bapak Ibu Saudara menjelang peringatan hari Natal ini? Di tengah-tengah sukacita umat Kristiani seluruh dunia, kita dikejutkan dengan malapetaka atau bencana Semeru, dan kami mengucapkan sangat prihatin sekali, sangat empati sekali dengan suasana yang terjadi di Lumajang dan sekitarnya. Kita berdoa biarlah saudara-saudara kita yang ada di sana kiranya mendapatkan pertolongan dan belas kasihan dari Tuhan. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berada di Lumajang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk di dalam renungan firman yang seperti biasa saya sampaikan dalam renungan Kamis tengah minggu ini. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk malam ini Tuhan. Kami boleh kembali mendengarkan sabda firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua dan pimpin acara ini sampai dengan selesainya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di Lumajang, yang terkena erupsi Gunung Semeru. Tuhan tolong mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupi. Tuhan menolong mereka semua, memulihkan mereka semua. Terima kasih Bapa, Engkau pimpin acara ini sampai dengan selesainya. Semuanya diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya pada malam hari ini saya akan menyampaikan tema tentang Natal Bapak Ibu Saudara. Setelah minggu yang lalu dalam Kamis yang pertama di bulan Desember, saya juga menyampaikan tema tentang Natal, bagaimana mempersiapkan hari Natal. Dan saat ini juga saya akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mempersiapkan hari Natal. Saya akan membacakan firman Tuhan apa yang dikatakan Alkitab pada malam hari ini kepada kita sekalian. Hari ini temanya adalah mempersiapkan hari Natal dengan hati yang tulus dan dengan mentaati perintah Tuhan. Saya akan mengambil satu bagian firman Tuhan yang berbicara tentang Natal. Saya ambil dari Injil Matius pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-18. Begini bunyi firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian pembacaan kitab suci tentang kelahiran Yesus, Natal yang pertama. Sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan, mari kita dengarkan satu buah pujian yang akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan Raja sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan di dalam pembacaan tadi dalam Natal yang pertama, dalam Injil Matius pasal yang ke-1 mulai ayat yang ke-18, bercerita tentang Yusuf, seorang laki-laki, seorang manusia biasa yang sama dengan kita. Ketika Yusuf akan menghadapi kelahiran putranya Yesus Kristus ke dalam dunia ini, dikatakan dalam firman Tuhan, Yusuf bertunangan dengan seorang perempuan yang namanya Maria. Mereka belum menikah Bapak Ibu Saudara, tetapi Yusuf mendapatkan satu kenyataan bahwa istrinya sudah mengandung. Tentunya sebagai manusia biasa, Yusuf merasa kaget melihat keadaan, kenyataan yang dia hadapi. Tunangannya yang akan menjadi istrinya ternyata sudah mengandung seorang bayi. Nah, dalam tradisi zaman dahulu orang-orang Yahudi, ini adalah satu aib. Sekarang pun kenyataan seperti ini tentunya merupakan satu aib, di mana kita menghadapi kenyataan bahwa istri yang akan kita nikahi itu sudah dalam keadaan mengandung. Laki-laki mana yang akan bisa menghadapi kenyataan seperti ini? Tetapi firman Tuhan mengatakan dalam Alkitab yang kita baca hari ini, bahwa Yusuf itu ternyata seorang laki-laki yang hatinya bersih, yang hatinya tulus. Dia tidak mau mencemarkan calon istrinya di muka umum. Dia kecewa tentunya menghadapi kenyataan istrinya sudah mengandung, tetapi dia tidak melampiaskan kekecewaannya dengan menyebarkan hoak, dengan menyebarkan gosip yang saat ini sedang trending, yang pada zaman sekarang ini orang-orang tanpa diperintah pun senang dengan gosip. Apabila menemukan satu berita-berita yang menghebohkan, maka berita-berita itu akan menyebar luas, terutama tentunya biasanya berita-berita yang jelek, berita-berita tentang orang-orang lain, menjelekan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat bagaimana Natal yang pertama Yusuf dan Maria mempersiapkan kelahiran bayi Yesus. Yang pertama adalah kita lihat di sini yang menjadi pelajaran dan harus kita teladani bersama, bahwa Yusuf dalam menyambut Natal yang pertama, kelahiran Yesus yang pertama, yaitu dia mempersiapkan dengan hati yang tulus. Apakah Bapak Ibu Saudara saat ini mempersiapkan Natal dengan hati kita yang tulus? Banyak orang mempersiapkan Natal dengan cara-cara yang kurang tepat, ya, dengan terlalu memperhatikan atau memfokuskan diri kepada hal-hal lahiriah, baju yang bagus, suasana yang bagus, dan lain sebagainya. Tentunya ini tidak salah Bapak Ibu Saudara, ya. Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan dengan membeli berbagai macam pakaian, aksesoris, perlengkapan Natal, ruangan didekorasi, gereja didekorasi, dan lain sebagainya. Itu tentunya tidak salah. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana dengan hati Bapak Ibu Saudara? Percuma kita memakai pakaian yang bagus, percuma kita memakai baju yang bagus, ruangan yang bagus, tapi hati kita masih kotor Bapak Ibu Saudara. Nah, yang perlu kita tanyakan menjelang hari Natal ini, bagaimana dengan hati Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara punya hati yang sudah bersih, yang tulus seperti Yusuf? Kalau hati ini, hari ini kita sementara memperingati hari Natal, sementara kita menaikkan pujian buat Tuhan, sementara kita ikut kur dan lain sebagainya, atau sementara kita memakai pakaian yang bagus, tetapi hati kita masih diliputi dengan berbagai macam kekotoran, maka Bapak Ibu Saudara, di hadapan manusia kita bisa berpura-pura. Di hadapan manusia kita bisa kelihatannya tulus, kelihatannya seperti malaikat, ya, kelihatannya bagus, tapi di hadapan Tuhan kita tidak dapat menyembunyikan satu pun juga perkara di hadapan Tuhan. Mari kita akan persiapkan Natal kita tahun 2021 bukan cuma dengan persiapan-persiapan lahiriah, tetapi yang terpenting adalah persiapan hati kita yang bersih. Apabila Bapak Ibu Saudara dan saya masih menyimpan kesalahan-kesalahan orang lain, mari kita bereskan, mari kita ampuni. Apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara, suami istri, keluarga, adik kakak, masih ada hal-hal yang kurang beres, ya, menjelang Natal ini masih ada permusuhan, masih ada hati-hati yang rasanya penuh dengan kepahitan, penuh dengan dendam, penuh dengan berbagai macam hal yang belum beres. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bereskan. Itu jauh lebih penting daripada segala persiapan-persiapan lahiriah. Bapak Ibu Saudara yang hari ini Natal ini kurang begitu beruntung oleh karena perekonomian yang mungkin sedang seret, nggak bisa atau nggak sempat untuk membeli
membeli baju yang baru, nggak sempat untuk membelikan sesuatu yang baru. Jangan khawatir, jangan sedih Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan bukan melihat penampilan dari luar, tetapi Tuhan melihat hati kita. Biarlah Bapak Ibu Saudara menyambut Natal tahun 2021 dengan hati yang tulus. Firman Tuhan pada malam hari ini menyampaikan, Yusuf hatinya tulus dan dia kemudian bermimpi, malaikat menjumpainya dalam mimpi. Malaikat mengatakan, Yusuf, jangan ceraikan calon istrimu, karena bayi yang dikandung itu bukanlah perbuatan manusia, tetapi bayi yang dikandung oleh Maria itu adalah berasal dari Tuhan. Jadi artinya calon istrinya yang namanya Maria tidaklah melakukan hal-hal yang tercela, tidak berselingkuh, tidak mengkhianati Yusuf, tetapi bayi yang dikandungnya itu berasal dari Tuhan, berasal dari Roh Kudus. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf bukan cuma tulus hatinya, tapi Yusuf adalah seorang yang percaya kepada firman. Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya percaya akan firman Tuhan? Kalau Bapak Ibu Saudara percaya akan firman Tuhan, tidak cukup dengan percaya, tapi mari kita akan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Tuhan akan disenangkan oleh kita semua apabila Bapak Ibu Saudara sebagai orang-orang yang percaya tidak hanya keluar masuk gereja, tidak hanya percaya kepada firman, percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan menunggu Bapak Ibu Saudara dan saya bisa melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Yusuf begitu bangun tidur, dia tidak menunggu nanti untuk melakukan perintah Tuhan, tetapi firman Tuhan mengatakan dalam Injil Matius 1, maka begitu Yusuf bangun dari tidurnya, dia segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam menyambut Natal tahun 2021, khotbah saya pada minggu yang kedua, Kamis yang kedua ini adalah mari kita menyambut Natal dengan hati kita yang tulus dan dengan kita melakukan firman dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan tutup di dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih kalau kami masih diberikan kesempatan untuk memperingati Natal tahun 2021. Firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kami supaya kami mempersiapkan hari Natal bukan cuma dengan persiapan-persiapan lahiriah, tetapi Tuhan menghendaki supaya kami mempersiapkannya dengan rohani kami, dengan hati kami yang bersih dan tulus seperti Yusuf, dan dengan kami segera melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan supaya kami punya hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang berkenan kepada Tuhan. Ajar kami supaya kami dimampukan untuk kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami nyata sehari-hari. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa, semua yang dengar, semua yang ikut renungan ini semua diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang saat ini ada beban berat ditolong mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Oleh karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan, persekutuan, pertolongan, penghiburan dan perlindungan, kesembuhan dari Roh Kudus turun atas kita semua mulai pada malam hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti, sudah diberkati dalam program ini. Selamat malam, selamat beristirahat. God bless you all.